Al-Quran, khususnya surah Al-Fatihah. Apa saja yang bisa membatalkan sholat kalau membaca Fatihah salah? Dari itu, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat, tidak ada sholat yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Selesai. Pentingnya bahasa Arab. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Alifnya kita panjangkan. Allahu Akbar. Al-istifham. Kalau ilmu nahwu itu istifham. Pertanyaan, apakah Allah itu besar? Masya Allah. Sedikit panjang Pak Edi. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dipanjangkan Allah, istifham, apakah Allah itu besar? Maka dari itu, kalau takbiratul ihram boleh panjang, cuman panjang bukan di huruf alif, di huruf lafzul jalalah. Allahu Akbar. Akbar, baru itu tafkhim, tebal. Akbar. Kita mulai dengan Ustaz, bagaimana hukum membaca Al-Quran bi ghairil wudu, tanpa air wudu. Boleh atau tidak kira-kira? Hah? Tak boleh. Yang sikok boleh, sikok tak boleh, wajib balas. Boleh. Baik. As-salatu wat tawaf wa mashul mushafi wa hamluhu. Orang yang batal wudu tidak sah bagi mereka as-salat, salat, tawaf, tawaf, wa masul mushafi wa hamluhu, dan memegang, menyentuh mushaf, wa hamlu. Apa arti hamlu? Hamil, membawa. Hamil itu dalam bahasa Arab hamalah, hamil yang membawa. Nah, kalau lanang bukan hamil ya, beda. Kalau hamil tentu lil mar'ah, tidak ada laki-laki yang hamil. Boleh tidak Ustaz? Kalau saya membaca Al-Quran tanpa wudu. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Diusahakan untuk ambil air wudu. Tapi jika dalam keadaan yang tidak bisa, apakah boleh? Boleh. Tapi tidak boleh menyentuh mushaf. Jelas? Mushaf itu ini, lembaran suci, itu mushaf. Suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf atau mushaf, ini mushaf Al-Quran. Wa hamluhu, tapi boleh tidak saya membaca Al-Quran dengan hafalan? Boleh, tidak masalah. Tapi kalau kita ingin menyentuh Al-Quran, maka diwajibkan untuk mengambil air wudu. Selesai. Tapi jika tidak ada air wudu, fatayammamu tayammum. Maka dari itu boleh kalau tidak menyentuh mushaf. Apa itu mushaf? Lembaran suci atau kitab. Salawat dari salam kita haturkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak akan tersesat kita jika ada dua pegangan, Al-Quran dan hadis atau sunnah Rasul. Baik, kita akan masuk di syarat syurutul Fatihah asyara. Syarat Al-Fatihah ada 10. Nah, jadi bercatat Al-Fatihah dikatakan sah kalau ada yang 10. At-tartibu wal muwalat, tertib dan muwalah, terus. Wa mura'atu hurufiha, dan menjaga huruf. Alham dibaca alham batal kalau dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, ya lebih baik. Kalau dia tidak tahu, maka tidak masalah. Tapi kalau sudah tahu, harus diulangin sholat. Hati-hati. Wa mura'atu tasydidatiha, dan menjaga tasydid. Iyyaka dibaca iyyaka, salah. Tak boleh. Iya, salah itu. Apa ya? Kalau itu judul lagu. Bukan. Iya. Arti tasydid itu apa? Ditahan. Ada fathah, kasrah, dhamma, sukun, tasydid, tanwin. Arti tasydid itu huruf W.
lambangnya. Ditahan sebentar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hilang tasydid, batal salat bisa. Hati-hati. Ghairil maghdubi alaihim waladdo. Langsung waladdo. Tidak sah. Waladdallin. Itulah artinya tasydid. Jadi seorang imam harus menjaga huruf. Bapak, ibu-ibu, huruf itu banyak. Ada huruf tenggorokan. Aha, aha, gha, kha, huruf bibir. Fa, ma, ba, wa, huruf lidah. Ko, ka, ja, sya, ya, do, la, na, ro, to, da, ta, do, za, sa, so, za, sa. Yang paling sulit itu huruf bo. Bo, di, du. Maka seorang khotib, boleh dia khotib Pak Haji, apalagi khotib Jumat ini. Tapi kalau imam tidak bisa melafazkan dengan benar, maaf, gangguan setruka, miring sebelah, setruka itu, atau giginya tinggal dua, tinggal dua, di kiri dan di kanan, tidak bisa ya, maka lebih baik dikasihkan ke orang yang lebih berhak, tidak masalah. Jadi seorang khotib kalau tidak ada gigi atau susah mengucapkan huruf-huruf, maka diutamakan untuk memberikan yang lebih layak. Jelas sampai sini? Kita lanjut lagi. Wa an la yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan. Tak boleh berhenti sejenak. Contoh, ghairil maghdubi alaihim. Kamu tak sah ini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tak sah. Kalau ingin berhenti di siratal ladzina an'amta alaihim, berhentilah dulu situ. Baru ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jika berhenti di ghairil maghdubi alaihim lama atau sebentar, walau qasiran sebentar, maka bisa menyebabkan la yasih, tidak sah salat. Hati-hati ibu-ibu ya, bapak-bapak. Sampai sini sudah ada pertanyaan? Nah, yang mana nih? Bukan Pak Ali, bukan Pak Ali yang masya Allah. Tidak ada ya dia. Pakai mic boleh, Pak? Jelas ya, mic. Tadi cek. Kalau kita tidak berwudu, itu boleh membaca Al-Quran asal tidak menyentuh lembaran. Tapi gimana Ustaz, kita pegang Al-Quran, waktu kita membuka itu lembaran itu mencari ayat, otomatis kita menyentuh kan? Gimana itu? Otomatis menyentuh kita. Ya, bagus itu. Masa buka itu aja kan? Otomatis kita mencari kan, menyentuh. Nah itu gimana itu? Boleh membaca boleh membaca Al-Quran, bagus ini. Tapi yang pertama bil fikr, dengan pikiran. Yang kedua boleh membaca tapi bil hatif, dengan HP. Kalau untuk menyentuh maka tidak boleh dalam ilmu fikih. Maka diusahakan untuk hafalan saja, atau boleh kita buka HP tapi tidak dengan wudhu. Tapi kalau kita ingin menyentuh, walaupun yang hanya lembaran luar, cover, maka sepakat para ulama wa masul mushafi wa hamlu tidak boleh, kecuali memang ada kondisi terdesak. Jadi ada dua. Ini bagus saja, masya Allah. Yang pertama dengan hafalan atau mendengarkan boleh, tidak harus berwudu kalau mendengarnya murotal. Yang kedua boleh dengan alat komunikasi, yaitu dengan HP. Jadi kalau kita membaca Al-Quran haruslah dengan air wudu, harus memegang Al-Quran, harus menggunakan air wudu. Tapi kalau tidak menyentuh maka tidak dipermasalahkan. Tidak boleh. Bagus itu. Wa masul mushafi wa hamluh. Ada lagi? Jadi walaupun misal kan kita kan bisa beli Quran kan, kita kan tidak berwudu. Nah jadi kita misalnya ke toko itu minta apa Quran yang macam-macam Quran, kita isu kan kita buka, otomatis kita buka kan, tapi kita tidak ambil wudu. Taib. Nah, macam mana itu? Yang pertama, ingat ilmu fikih
al-khilaf. Apa makna khilaf? Perbedaan. Yang paling utama itu dijaga wudhu. Tapi Ustaz, saya nggak mungkin kalau di toko itu dalam keadaan tidak berwudhu. Saya durotun, kentut yang tak berbunyi. Nggak tahu orang sebelah itu. Maka Ustaz, kalau saya ambil air wudhu, kan tidak ada air wudhu di WC itu. Habis air. Maka kalau dalam keadaan darurat, ya tidak masalah. Tapi ingat, ada kata kunci. Kalau darurat. Kalau enggak darurat, tidak boleh. Karena ilmu fikih ini jelas. Wa masul mushafi wa hamluhu. Karena Quran itu kitab suci. Maka yang menyentuhnya pun harus orang yang bersuci. Disebut dengan ilmu toharo. Apa toharo? Bersuci. Itulah ilmu fikih. Baik. Nah, bagus, boleh. Kalau pakai sarung tangan boleh. Karena ada hijab. Nah, boleh hijab. Ada pembatas. Ya boleh, silakan. Baik, Bapak. Pak Denny. Terima kasih Ustaz. Ya, ini masalah apa nama itu, kita ni kan kadang-kadang kalau apa nama itu, ya ngaji seumpama suruh ngaji. Apalagi di tahun baru ini kan ada kalau kori membacakan tiga surah Ada yang surah Al-Baqarah satu ayat itu, terus Al-Maidah, nah terakhir At-Taubah. Setiap dari menyambung ke surah itu kan baca takbir sama bismillah. Nah, waktu di At-Taubah itu dia takbir, dia bismillah itu anak hukumnya. Katanya kan langsung tahu kan itu baik. At-Taubah itu majelis saya majelis At-Taubah yang ke-7 tahun. Bentar lagi 8 tahun berarti. Yang kemarin Pak Ari hadir yang wafat Allahumma fillahu. Jadi bagaimana membaca surah At-Taubah bil basmalah. Ingat, dalam bahasa Arab bi itu dengan bismi, dengan nama Allah, bismillah dengan nama Allah. Billahi, tallahi billahi, dengan sumpah atas nama Allah. Tadi dibahas. Bagaimana membaca At-Taubah dengan basmalah. Haram atau tidak? Ya, itu kan? Berdosa atau tidak? Ana pribadi mengatakan kalau larangan di sini hanya untuk makruh. Apa arti makruh? Dilarang tapi tidak berdosa. Hampir mendekati bisa jadi haram. Tapi kenapa Ustaz At-Taubah kok dibaca tidak boleh basmalah? At-Taubah itu tentang peperangan, tentang pembunuhan untuk orang-orang yang kafir harbi, yang memerangi umat Islam. Tak mungkin bismillah dengan menyebut nama Allah dan kasih sayang aku bunuh engkau dengan bismillah. Tak mungkin. Maka dari itu At-Taubah itu baro'atu pemutusan rahmat Allah untuk orang yang kafir. Jadi tidak masalah. Diutamakan jangan. Tapi kalau bisa terlanjur tidak masalah, enggak berdosa. Tidak berdosa. Diutamakan jangan, tapi kalau masih terbaca maka tidak berdosa. Mungkin dia lupa. Mungkin dia lupa. Nasia yansa. Baik. Lanjut atau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke pembacaan Al-Fatihah ini bagi imam ya. Ini apa namanya dalam tajwidnya ya. Ada bikmah. Ada yang 2 harakat ya, ada yang cuma 1 harakat, artinya tidak, cuma lewat baik kan. Nah, tadi kan tasydid di awal iyyaka na'budu ya, kira-kira macam itu kan. Nah tapi tasydid pertama bagus, tapi kalau yang nunnya itu panjang, jadi seolah-olah 2 harakat. Yang mana yang panjang? Iyyaka na'budu. Nah jadi tidak ada yang cepat kan. Maksudnya kalau cepat kan tidak ada iyyaka na'budu. Ini agak panjang. Kira-kira bisa dimaafkan tak dalam pembacaan umpama kan? Bagi si imam kan misalnya ini. Ya. Kira-kira tidak. Yang karena itu kan ada 2 harakat, ada cuma 1 harakat. Itu tidak ada tajwidnya kan. Langsung kan. Terima kasih. Bagus. Ya. Ingat ibu-ibu, ada perbedaan yang mencolok. Ada tasydid, ada tajwid. Kalau tasydid itu yang huruf W itu,
Kalau tajwid ilmunya, seluruh teori ilmu tahsin itu tajwid. Nun sukun, mim sukun, huruf itu tajwid. Lebih dibahas. Bagaimana kalau saya membaca kana dipanjangkan yang tidak panjang. Wa adamul lahnil mukhilli bil ma'na. Ada yang lahan itu Pak Edi, itu merubah atau salah di makna, tidak boleh, tidak ada maaf. Tapi jelas tadi, kalau di iya ini kan ditekan, agak lama mereka. Iya, apakah salah Ustaz? Iya, kurang tepat, tapi membatalkan tidak. Iya, harusnya iya ini lama. Iya, diusahakan jangan. Tapi kalau salah, nggak boleh ya. Kalau itu salah, iya, nah itu lagu lawas itu itu. Nggak boleh ya. Nah, jadi walaupun ada ilmu qiraat, wadduha dibaca wadduhi, ada, tidak masalah. Al-qari'atu mal qari'atu wa ma adre, boleh, cuman itu harus belajar ilmu qiraat. Jadi kalau panjang Pak itu salah. Tapi kalau iya panjang, iya terlalu lama juga salah, tapi tidak membatalkan. Tapi kalau iya salah, tidak ada yang ada iya. Ini bagus, masya Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, lanjut lagi ya. Wa an takuna halatal qiyami fil fardi wa an yusmi'a nafsahu. Wa an yusmi, sami'a yasma'u, sam'an. Isma' la tasma'. Sami'a itu mendengar. Tidak sah orang yang baca Al-Fatihah diam saja, mati, tidak sah. Harus didengarkan oleh nafsahu, oleh dirinya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Wajib. Dan setiap yang dilafazkan dalam Al-Quran wajib didengarkan untuk di telinga sendiri. Ustadz, bagaimana niat? Kalau niat tidak harus dilafazkan, cukup dirasakan dalam hati. Apakah harus usolli? Tidak harus usolli. Niatku sholat zuhur karena Allah Ta'ala, cukup. Maka boleh? Boleh. Tergantung sesuai situasi dan kondisi. Usolli bukan niat. Walaupun bahasa Arabnya usolli, saya niat sholat. Usolli. Ada lagi? Silakan. Nah. Kuping. Ya. Nah, jadi kalau kuping aku nih, kalau dia nak aku dengarkan di kuping nian, suara aku muat. Barangkali kiri kanan terganggu. Kalau aku lambat, aku tidak terdengar sudah. Nah, apakah ada solusi hal yang sebenarnya? Apakah perlu alat dengar, alat bantu dengar, hingga walaupun aku tunggu bisik itu, aku terdengar saya itu. Ayo, dengan bagus. tidak mengganggu sebelah. Masya Allah, bagus. Ah, itu kira terima kasih sementara itu dulu. Yang dimaksud ingat, wa an yusmi'a nafsahu, itu sebenarnya makna sebenarnya itu hakikatnya itu bukan harus didengar telinga, tapi diucapkan, terasa, dibaca. Tapi lebih afdal didengarkan dengan sesama. Kalau tidak bisa didengar dengan jelas Pak Edi, maka cukup dirasakan. Ada rasa, ada ucapan, tidak masalah. Tidak perlu. Jadi banyak sahabat-sahabat Rasul itu di zaman perang itu yang putus tangan, telinganya mungkin hancur sebelah. Jadi mereka ada kata alat bantu dengar, kata Shopee pada hari itu. Maka tidak dipermasalahkan. Ini bagus Pak Edi, yang penting dirasakan di bibir, diucapkan walaupun tidak didengarkan. Tapi diafdalkan untuk orang yang tidak ada masalah untuk didengarkan. Lanjut atau lanjut? Coba ya. Belum ibu-ibu? Paras ya. Wa an la yatakhallaha dzikrun ajnabi. Nah, ini bagus ini. Dan tidak termasuk ajnabi. Apa ajnabi itu? Ajnabi itu yang lain, zikir lain. Al-Fatihah nih. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Bersin. Haji. Kita ngucap alhamdulillah. Batal tidak?
Kira-kira batal tidak? Kalau Rasulullah SAW dalam sholat dengar ayat atau membaca ayat pujian, maka mengucapkan pujian. Tapi kalau di Al-Fatihah, ulama mengatakan bisa membatalkan sholat kalau kita bersin atau hal-hal yang lain kita ucapkan selain zikir dari surah Al-Fatihah. Maka dari itu lebih baik diutamakan dalam hati. Hajib. Alhamdulillah, dalam hati saja. Diucapkan bisa membatalkan sholat. Walaupun sebagian ulama mengatakan ada khilaf. Anak pribadi mengatakan lebih baik diucapkan di dalam hati. Taib. Sampai sini? Silakan. Masalah surah Al-A'la ya. Oh lah. Terakhir itu kan kadang-kadang misalnya memang dianukan itu apa pas selesai wa Musa itu kita menjawab alaihi wassalam. Itu kadang-kadang di dalam Jawab. wa Musa kan ada yang terakhir itu kan. Oh. Nah, apapun cukup di dalam hati, apa itu Ah, kalau bagus. dalam sholat kan dia di luar dari itu ya. Nah, zikrun ajnabi. Ya, makasih. Ibu-ibu, bapak, jamaah, zikrun ajnabi itu zikir yang selain sholat. Ajnabi itu selain yang lain. Bagaimana contohnya? Allahumma inni, pas di tasyahud terakhir, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabri. Itu diucapkan atau di hati saja? Saya pribadi mengatakan cukup di dalam hati. Kalau anak ngambil sanad kitab ini dengan Ustadz Mukmin ya. Jadi kalau Al-Fatihah itu, khususnya Al-Fatihah, apapun bacaan dalam sholat yang tidak ada dalilnya, maka bisa membatalkan sholat. Lebih baik dirasakan di hati, diucapkan dalam hati. Tapi Ustadz, walaupun ada ulama mengatakan kalau berbahasa Arab doanya diperbolehkan. Tapi ada khilaf, ada perbedaan lagi. Lebih baik ambil yang hati-hati, doa saja di dalam hati. Itulah pendapat yang paling mutawassit, pertengahan. Jelas Pak? Masya Allah, bagus ini. Ada lagi atau lanjut? Apa? Ini apa itu? Lanjut sedikit. Ini apa? Kita waktu misalnya berjamaah Ini dulu Pak. Silakan. berimaman. Nah, salah satu jamaahnya misalkan dia sujud terakhir itu terlalu lama, sampai imam sudah assalamualaikum kanan, salam kiri, tapi dia tetap masih sujud, masih doa. Nah, jadi apa hukumnya di dalam berjamaah? Kalau kita sholat sendiri tidak masalah, walaupun setengah jam sujud tidak apa-apa. Tapi kalau ini secara berjamaah, kita kan patuh dengan imam. Nah. Kalau kata imam Allahu Akbar, tetap kita langsung berdiri misalnya. Nah, kalau sujud terakhir itu ada yang mengatakan jangan sampai, cuman ini tidak perlu kita sebutkan, dari salah satu ustadz itu ngomong, jangan sampai katanya kita salam sampai salam yang kedua. Kalau salam pertama mungkin masih bisa, kita langsung diri bangun dari sujud. Ada yang ngomong tidak boleh, dari katanya kita kan patuh dengan imam. Kalau kata imam sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi terakhir itu kalau kita sujud terakhir, itulah tadi, jangan sampai katanya dengan kita sudah mengucap salam, imamnya mengucap salam, kita masih sujud. Terima kasih. Baik. Ini harus diluruskan ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah, ingat, ilmu fikih itu pasti berpatokan dengan imam yang empat. Hanafi yang utama, pertama itu. Yang kedua Maliki, guruna Syafi'i. Yang ketiga Imam Syafi'i. Yang keempat Hambali. Imam Hambali ini muridnya si Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Syafi'i. Bagaimana Ustaz? Kalau saya seorang imam, Asy-Syafi'i mengatakan kalau imam sholat Allahu Akbar, si makmum ketinggalan dua rukun, maka batal bisa. Maka lebih baik kita mengambil pendapat yang hati-hati, Imam Syafi'i, yang kalau sholat jangan tinggal dua rukun dari imam. Maka dari itu kalau imam agak cepat, diusaha diimbangin. Imam juga jangan cepat-cepat, bahaya tuh. Ada yang tua di belakang, sakit pinggang. Dua rukun tertinggal maka bisa membatalkan
solat menurut Imam Syafi'i. Jadi Pak Haji, kalau dari Imam Syafi'i masih sujud dia, tertinggal dari duduk tasyahud akhir, solawat sama Nabi, salam, maka batal, selesai. Jelas sampai sini ibu-ibu? Jadi Imam Syafi'i menganjurkan jangan tertinggal 2 rukun dari imam. Itulah kewajiban kita sebagai makmum. Barakallahu fikum, itu bagus. Make ini hal yang umum yang sehari-hari dan kita jalani, yaitu tumak ninah. Aywa, Nah, bagus. tolong diagak-anukan. Apakah karena aku pernah dengar tumak ninah itu sebelum dan sesudah. Jadi kalau kita ruku, sujud misalnya, sempurna dia ini baru subhana rabbiyal a'la. Bagus Selesai banget. subhana rabbiyal a'la, sempurna dia, baru Allahu akbar. Nah, wallahu alam. Nah, itu kira-kira. Tumak nina. Apa makna tumak nina? Apa itu tumak nina? Pak Asep tahu apa tumak nina? Bukan yang balik di pelaju itu, bukan. Itu maknina tuh. Tumak nina itu adalah ketenangan atau sakinah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Bagaimana Pak Edi? Salat itu yang bagaimana yang disebut dengan tumak nina. Nah, tumak nina ini artinya tenang. Kalau dalam kitab ini ukuran subhanallah, ruku, Allahu akbar, ruku, sampai subhanallah bil azim 3 kali kan. Dalam hati minimal subhanallah, tegak lagi minimal subhanallah. Ustaz, subhanallah cepat atau lambat? Minimal, lamanya maksud ada jeda di situ. Maka anak pribadi mengatakan kalau cepat ya cepat, kalau lambat tergantung kondisi kita. Itulah tumak nina. Tapi ingat, kalau sholat tidak ada jeda, langsung kayak di TV itu, tarawih 23 rakaat 10 menit, mati orang itu. 23 rakaat 10 menit, Pak Asep rengko gitu situ. Kalau kita ke sana, maka bisa menyebabkan tidak sah. Maksud tumak nina itu ada jeda, walaupun sedikit Pak Edi. Sedikit pun tidak masalah. Yang penting ada jeda, walaupun itu sedikit. Arti tumak nina adalah tenang yang sedikit. Barakallahu fikum. Itu bagus, masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau nanya Ustaz, seandainya kita sholat, kan misalnya kata Ustaz tadi ada kalimat selain ayat itu keluar dari mulut, kalimat lain misalnya kita dari ruku, Allahu Akbar, sana pinggang kita sakit, ya Allah, sebenarnya sering kan, ya Allah, cuma itu Ustaz, tidak sengaja itu keluar. Pinggang sakit Ustaz. Terus yang kedua Ustaz, terawih ya, anak kita yang imami. Terus terawih imam yang Quran tuh diletakkan di kursi dekat dia itu imam tuh. Jadi pas nak baca ayat pendek Surah Fatihah tuh, megang Quran dia tuh Ustaz, bacanya taruhnya lagi, batal lah itu Ustaz. Oke. Ya dia kan kepengen agak panjang juga dia tuh baca Ustaz. Jadi dia baca, nah sudah baca Quran tuh ditaruhnya lagi di kursi. Kan baru 2 gerakan itu Ustaz. Tidak lebih dari 3 gerakan itu. Mana itu Ustaz? Bagaimana kalau kita misalnya sujud, sudah Allah Akbar, tiba-tiba pinggang kita sakit, ya Allah, keluar dewek suara itu. Ya Allah. Tidak sengaja. Ya, kalau berdasarkan tadi zikrul ajnabi bisa membatalkan sholat. Batal. Tapi saran Ustaz pribadi jalan tengah. Teruskan sholat tadi selesai. Teruskan dulu sholat tadi. Tak lama dia ngomong tadi. Gila ibu ini, bukan, jangan dulu. Teruskan sampai selesai. Setelah salam, setelah zikir, maka ulangi lagi. Itu ambil jalan tengah. Jadi ilmu fikih ini Pak, kenapa perlu kita belajar kitab Safinatun Najah? Ini adalah kitab mazhab Imam Asy-Syafi'i yang jalan pertengahan Pak Asif. Jadi kalau ingin belajar kitab, boleh di searching di Google PDF terjemahan kitab Safinatun Najah, tapi harus dengan guru. Tidak ada guru, maka belajarlah dengan syaitan itu. Jadi wajib, innahu lakum aduwwum mubin. Jadi bisa batal ibu. Tapi Ustaz, kalau saya lupa, ya tadilah jelas. Teruskan sholat, tapi setelah sholat lebih baik diulangi. Ambillah jalan tengah. Baik, jelas ibu? Ya masya Allah. Baik. Yang kedua Ustaz, yang anak mimpin terawih itu Ustaz. Oh, bagaimana kalau imam memegang mushaf?
Iya, pas itu, pas jadi imam. Diambilnya lagi Quran tuh Ustaz. Kalau kita melihat tradisi di Tarim, di Yaman, termasuk Habib Umar bin Salim bin Hafiz ya. Beliau itu hafal 100.000 hadis tahu saya. Masya Allah, 100.000 hadis. Al-Quran pasti hafal. Gak mungkin gak hafal Quran. Tapi Ustaz Habib Umar atau seluruh di Masjid Al-Ma'arib termasuk, itu ada. Kalau tarawih megang mushaf. Boleh tidak? Boleh saya pribadi. Boleh. Tapi kita lihat sikon. Kalau jamaah mengerti silakan. Kalau tidak mengerti ada perdebatan maka tidak usah. Ambillah surat yang paling pendek. Ada ilmu syariat, ada ilmu akhlak. Akhlak ini yang diutamakan. Jadi ambillah surat yang paling pendek. Ustadz Al-Ikhlas terus, jangan Al-Ikhlas terus. Itu kependekan ya. Tergantung sesuai situasi dan kondisi. Masya Allah, bagus. Lanjut. Mantap, dia lupa nih. Ya, bahas ini tentang sebab sujud sahwi. Sujud sahwi. Hukum sujud sahwi itu wajib atau sunnah? Nah, yang mana? Sunnah atau sunat? Sunnah apa sunat? Sunnah. Imam Syafi'i mengatakan sujud sahwi itu adalah sunnah. Walaupun sebagian mazhab mengatakan itu adalah wajib. Ana pribadi mengatakan adalah sunnah. Ustaz, kapan kami mengerjakan sujud sahwi? Yang pertama, tarku ba'din min ab'adis sholat, meninggalkan sunnah ab'ad. Contohnya kunut, tinggal kunut, disunnahkan untuk sujud sahwi menurut Imam Syafi'i. Kalau Imam Maliki tidak perlu untuk sujud sahwi. Yang kedua, fi'lu ma yubtilu amduhu la yubtilu sahwahu idza fa'alahu nasiyan, mengerjakan hal-hal yang membatalkan sholat. Contohnya apa? Melompat itu batal kalau sengaja. Gila orang ini ya. Dalam sholat melompat, mungkinlah tertiduran, lompat itu sahwi bisa. Tikus lewat, tapi kalau tikus lewat dalam hadis, kalau ada ular atau binatang pengganggu, maka dalam surat tadi PRD boleh dibunuh dan tidak batal itu. Itu adalah kondisi darurat, daruriyah. Tapi kalau dekati apapun, tidak usah melompat. Gila itu orang. Yang ketiga, ya sahwi. Kalau lupa sahwi lah, gak masalah. Tapi anak pribadi mengatakan Pak Edi, ambillah jalan tengah. Ada sebagian mazhab mengatakan kalau emang ada keadaan darurat, walaupun 3 kali, 4 kali, 5 kali, maka tidak masalah. Anak pribadi mengatakan boleh, tapi diutamakan untuk memakai mazhab Syafi'i. Kalau darurat Ustaz, tidak masalah. Tapi kalau sengaja, maka kalau lupa plus sengaja, tidak sengaja lupa, maka boleh untuk sujud sahwi. Baik, yang ketiga, naqlu ruknin qauli ila ghairi mahallihi, memindahkan rukun qauli ke tempat yang bukan. Contoh, Al-Fatihah pindah ke sujud. Misal, kita membaca surah Al-Fatihah, lupa pas di sujud karena banyak AC, tidur kita, melek, baca Al-Fatihah, ini baru harus sujud sahwi. Tapi Ustaz, saya membaca Subhan Rabbiyal Azimi wa bihamdi, di ruku dibaca Subhan Rabbiyal, satu tidak? Tetap sah, karena itu adalah pujian dan adalah sunnah. Tapi kalau Al-Fatihah wajib dibaca dengan seperti sebagaimana mestinya. Yang keempat dan terakhir, iqa'u ruknin fi'li ma'ihtimali ziyadah, atau menambah rakaat. Ibu-ibu nambah rakaat karena lupa atau ruku ketinggalan. Imam tidak ngerti, subhanallah,
Subhanallah. Ingat batasan subhanallah hanya 3 kali. Jangan astagfirullah, jangan. 3 kali saja. Kalau yang wanita tepuk 1, 2, yang ketiga nggak usah lagi, cukup 2 kali. Kalau ketiga, seorang imam yang tahu lupa sebelum salam maka disunahkan untuk sujud sahwi. Saya dah hafal Ustaz, subhana rabbiyal a'la 1 kali, 3 kali diperbolehkan. Tidak harus subhana man la yanamu wala yasu. Sujud, ini kan tahiyatul masjid. Fil alamina innaka hamidun, langsung sujud. Allahu akbar. Duduk lagi, sujud lagi, langsung salam. Tidak usah tahiyatul lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Ustaz, pakai Rabbi Firli lah usai. Rabbi Firli pakai saja. Boleh ya? Tidak masalah, pakai saja. Jadi sujud sahwi itu adalah sunnah. Menurut Imam Asy-Syafi'i di kitab Safiratun Najah. Ada lagi yang di sini? Lanjut ya. Ab'adus shalah. Apa saja sunnah yang ab'ad itu? At-tasyahhudul awal wa qu'uduhu wa salatu 'ala nabi. Tasyahud awal itu sunnah atau wajib? Nah, Pak Edi imam, Allahu akbar terus sampai tasyahud awal lupa. Kira-kira ini harus sujud sahwi atau tidak? Tasyahud awal itu wajib atau sunnah kira-kira? Meninggalkan tasyahud awal itu tetap sah, karena tasyahud awal adalah sunnah. Tapi tasyahud akhir itu adalah wajib, termasuk membaca asyhadu alla ilaha illallah, termasuk itu sunnah di tasyahud awal. Yang kedua, wassalatu alal ali fit tasyahudil akhir, dan solawat pada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala. Nah, di tasyahud akhir hadirin jamaah, yang wajib itu hanya membaca dari at-tahiyatul sampai Allahumma sholli ala Muhammad, atau saya tidak silakan, tidak masalah. Tapi wa Ali, untuk Ali, bukan Pak Ali ya. Untuk Ali tadi itu adalah sunnah ab'ad. Ditinggalkan tetap sah, tapi lebih baik dikerjakan. Kalau lupa maka sujudlah sahwi. Kemudian apa lagi? Wal kunut lupa maka boleh sujud sahwi. Yang terakhir, wassalatu wassalam ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbi, boleh di tasyahud akhir itu boleh salawat untuk nabi dan keluarga serta sahabat, boleh. Tapi lebih baik Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai sini ada pertanyaan? 2 plus 1. Oh ya. Terlanjut tadi 21 rakaat. Arti witir itu ganjil ya, Bapak ya. Nak 1, 3, 5, 7, 9, 11, tidak main bola 11 tidak masalah. Tapi Ustaz boleh tidak saya 2 plus 1 boleh. Nak 3 langsung juga boleh, 2 plus 1 boleh. Yang di arti witir itu jumlahnya, bukan 2 plus 1 tadi, jumlahnya. Yang penting di akhirnya itu ganjil, itulah witir. Jadi kalau witir genap itu bukan witir. Jadi haruslah ganjil, tidak masalah Pak. Nah, 2 plus 1 atau 3. Boleh 5 rakaat, 7, 9, 11, tidak dipermasalahkan. Baik, ada lagi? Ya silakan. Hah? Oh, yang sujud terlalu lama tadi, sedangkan imam sudah salam, tapi jamaah tadi masih dia sujud terakhir. Nama mana? Mak mano ya? Imam dah salam. Bagaimana kalau imam sudah salam? Masih sujud. Nah, kalau menurut imam kita Syafi'i, maka meninggalkan 2 rukun sholat ketinggalan bisa batal. Ya, bisa batal. Jadi harus diulangi. Anda tidak tahu kalau mereka mazhab Maliki mungkinlah. Tapi kita mengikuti seorang imam. Imam Syafi'i makmum pun Syafi'i. Imam Maliki makmum pun
Hanafi, ikutilah imam. Jadi apa? Kalau tinggal 2 rukun bisa membatalkan solat. Jadi bisa batal. Tasyahud tinggal. Solawat. Duduk dulu. Duduk di tasyahud akhir. Bacaan tasyahud dan solawat. Dan salam banyak, bisa 3 bahkan 4, jadi bisa ya. Jadi ya silakan Pak. Tadi kan kalau tomato ya, termasuk batal karena tasyahud dengan salam dia lepas. Salam kan rukun, tasyahud rukun, dua rukun kan. Padahal masih sujud. Iya. Kan dalam Imam Syafi'i kan batal. Batal. Sudah, terima kasih. Dan sekarang ada pertanyaan lagi. Dalam tasyahud awal, ini tadi tidak dianjurkan untuk sahwi kalau kita lupa ya. Dianjurkan. Hah? Dianjurkan. Oh, dianjurkan. Dianjurkan. Ada apa? Karena saya sering lupa, saya sering sahwi kan. Oh, sahwi. Sudah itu ya. Benar Bang, itu sangat dianjurkan. Benar. Masya Allah. Ada lagi Ibu? Ifnal, apa kan? Ini dari Tentang kuliah bukan? komen TikTok ini Ustaz. Ada yang nanya ini. Ustadz, di tempat saya ada bapak-bapak kencingnya berdiri. Terus pas lewat di hadapan saya tercium bau pesing air kencing. Saya menduga bau kencingnya dari celananya. Soalnya dia kencing berdiri dan berani-beraninya dia menjadi imam sholat. Gimana hukumnya, Tat? Sah atau tidak sholatnya? Bagaimana? Sah atau tidak? Sadar tak orang itu? Jaringan. Ini kita bahas ya. Ingat, kencing dalam keadaan berdiri disunnahkan itu untuk duduk. Tapi kalau Ustaz saya ada kesusahan, tak salah, itu sunnah. Tapi kalau yang sholat tadi netes ya, mungkin netes air tadi terasa, dia sadar, maka tak sah walaupun hanya setetes. Tapi kalau tidak terasa, maka dimaafkan, bisa dimaafkan. Jadi tanya lagi makcik itu pesing tak? Ya kalau yang pesing tadi itu ketahuan ini, itu bisa menyebabkan batal, Pak. Karena syarat sholat itu diterima atau sah sholat itu harus sah di tempat sholat. Nih di sini. Tapi kalau mereka tidak menyadari, maka tidak dipermasalahkan. Nah itu najis kecil kalau kencing mukhaffafah. Yang kecil, bayi. Jangan. Baik, ada lagi Bu Ibu? Nal? Ya, silakan Ibu Ibu. Ada lagi? Nal, silakan. Boleh tak sholat pakai baju singlet olahraga? Karena ada lomba maraton. Apa aneh-aneh TikTok waktu subuh. Jadi kan ada event lari maraton itu Ustaz. Nah dia tuh mulainya sebelum subuh. Nah boleh tak pas masuk waktu subuh sholatnya tuh pakai baju singlet olahraga itu? Boleh tidak sholat memakai baju singlet yang olahraga, singlet. Singlet, tep. Iya, nak dikatakan gila tak mungkin ya. Ustaz bagaimana Ustaz? Sah atau tidak? Ya kalau sah. Cuman kalau ke musola mendak gila lolo. Iya, sah tetap sah. Tapi ada tapinya. Pak Haji lagi misal ke Papua, tidak ada baju kotor, hanya sarung saja. Aurat laki-laki itu dari mana? Dari pusar sampai ke lutut, hanya bersarung saja pun tetap sah. Tapi ada akhlak. Jadi tetap sah solat dengan memakai baju singlet. Bersarung saja pun tetap sah. Tapi jelas yang makmum belakang heran, ini gila atau apa? Nah, ini tergantung. Silakan. Silakan. Ini mau ditanya ini, memang kebiasaan itu Ustadz ya.
Nah, cak mano kira-kira kita sholat secara berjamaah, terutama subuh. Ada salah satu jamaah dari baunya be sudah mana dah lemak gitu tuh. Kita berdampingan. Nah, tapi di dalam hati kita ini sampai nyebut Allahu Akbar, pasti ada di hati. Alang ke bau wong sebelah ni. Mak mana lah kira-kira subuh. Nah, ada pasti kita ada kan terasa nak ngomong tuh mak mana. Jadi kita tuh tidak ada husuk jadi seolah-olah itu nah. Jadi yang di mak mana cara kita mengatasi itu. Siapa ada yang mengatasi ya? Iya, maksudnya itu supaya niat kita tadi kita sholat jangan sampai ada perasaan menyinggung jamaah hati itu. Dengan juga supaya juga kita sholat tuh usuk sama dengan keadaan yang kayak itu kondisinya. Makasih. Ini kejadian ini bukan di sini, wong sano, wong di luar, bukan di sini. Ya aja. Bagaimana Ustaz? Hukum kias saja, sebagai dalil, kias saja. Ada Quran, hadis, ijma dan kias. Kalau memakan azan ya, sebentar apa yang menit ya? Kalau memakan bawang putih ya, atau itu sudah bawang putih atau hal-hal yang itu pun yang baunya luar biasa, itu itu makruh. Itu sangat dilarang walaupun tidak berdosa. Walaupun pasti akan menyebabkan seorang ini melakukan dosa. Tapi Ustaz, bagaimana Ustaz? Saya pribadi mengatakan Pak Haji, kalau ada niat ada cetus dalam hati tidak berdosa, tidak masalah. Tapi kalau sudah mencela ya berdosa. Tapi kalau sekali lewat tidak masalah. Itu manusiawi. Merokok itu ya, kalau saya pribadi kalau menyengat itu adalah makruh. Jadi lebih baik untuk berkumur atau diulangi wudu. Tak mengulangi wudu pun tidak masalah, tergantung situasi dan kondisi. Ada lagi ibu-ibu terakhir cukup? Cukup ya? Barakallahu fikum. Nakhtatim bid-du'ai khatmil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.